Indonesia merupakan negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN. Ini masa zaman yang kalau Anda pandai pakai sosial media, Anda bisa masuk surga dengan sosial media. Anda bisa masuk surga dengan internet. Anda bisa masuk surga dengan HP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin semuanya mau berkumpul di sini karena ingin Indonesia tidak tertinggal dalam kemajuan ekonomi digital. Coba lihat Facebook kita, Twitter kita, Instagram kita, atau WA Group kita yang menawarkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Saya lihat ada yang jualan pakaian, ada yang jualan makanan, ada yang jualan obat peninggi badan. Dan akhir-akhir ini saya lihat banyak yang jualan krim pemutih kulit. Saya kadang-kadang lihat ini apa, tapi inilah sebuah kreativitas. Dan di Instagram saya sendiri banyak yang nawari obat penggemuk badan. Ini apa? Saya pikir ini laku atau tidak, tapi karena marketingnya begitu gencar, pasti itu barang laku. Meskipun benar atau enggak benar, saya enggak tahu. Ini adalah sebuah kreativitas yang luar biasa. Mungkin tidak banyak masyarakat negara lain yang cara-cara berjualan di pasar-pasar digital seperti kita di Indonesia. Dalam lingkup yang kecil-kecil, mungkin dalam kapasitas yang kecil-kecil, tapi banyak yang melakukan. Dan sampai saat ini Indonesia juga merupakan negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN, dengan pertumbuhan yang paling cepat. Coba kita lihat, 2015, nilai ekonominya 8 miliar US dollar, kira-kira 120-an triliun ya. Kemudian di 2019, 40 miliar US dollar. 40 miliar berarti 560 triliun rupiah. Dan diprediksi di tahun 2025 kita akan memiliki 133 miliar US dollar. Silahkan kalikan sendiri berapa triliun rupiah. Dan Indonesia juga tercatat memiliki ekosistem startup yang paling aktif di Asia Tenggara. Nomor 5 di dunia setelah Amerika, setelah India, setelah Inggris dan Kanada. Memiliki 2.193 startup. Ada 1 dekakon, ada 4 unicorn. Indonesia masih memiliki potensial pasar digital yang sangat besar. Penduduk kita 267 juta. Ini sebuah pasar yang sangat besar. Populasi terbesar keempat di dunia. Penetrasi pasar internet 65%. Di tahun 2019 naik 10% dibandingkan tahun 2018 yang 55%. Di tahun 2018, informasi yang saya dapat juga ada 171 juta pengguna internet di Indonesia. 171 juta pengguna internet di Indonesia. Tadi Pak Satya Nadella juga menyampaikan ingin mendorong agar dunia bisnis kita, dunia usaha kita bisa bekerja lebih efisien, bisa bekerja lebih cepat, bisa bekerja lebih efektif. Inilah yang kita inginkan. Dan jumlah ini diprediksi akan terus meningkat sejalan dengan telah selesainya pembangunan infrastruktur telekomunikasi kita, yaitu Palaparing, yang menghubungkan lebih dari 500
kabupaten dan kota yang kita miliki, jaringan internet broadband yang berkecepatan tinggi, ini yang kita akan terus garap. Tetapi saya perlu ingatkan juga, jangan sampai kita ini hanya menjadi pasar. Kita juga tidak mau jadi penonton, enggak, atas kemajuan ekonomi digital ini. Perkembangan ekonomi digital harus memicu pemasaran produk-produk dalam negeri. Kita harus mendorong produksi dalam negeri ini laku, terjual. Jangan barang impor yang dipasang di marketplace kita. Ekonomi digital juga harus menciptakan lapangan kerja. Harus. Ekonomi digital juga harus mendorong ekspor. Harus. Ekonomi digital juga harus meningkatkan devisa. Harus. Dan kita harapkan ekonomi digital selanjutnya bisa menurunkan defisit neraca perdagangan kita, menurunkan defisit transaksi berjalan yang kita miliki. Harapan kita itu. Dan kita harus bekerja keras untuk menjadi produsen, sehingga memberikan dampak yang luas dan positif kepada masyarakat kita. Dan saya melihat semakin banyak inisiatif startup, banyak sekali, dan cukup banyak inisiatif kewirausahaan kita, bisnis kita, kewirausahaan sosial yang berbasis teknologi digital, saya lihat juga banyak. Inilah kekuatan-kekuatan yang harus kita himpun terus. Selain kita tingkatkan kuantitas dan skalanya, saya tekankan bahwa ekonomi digital harus memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat kita. Menaikkan kelas usaha mikro, usaha kecil kita, memasarkan produk-produk unggulan dengan kualitas yang baik ke pasar-pasar dunia, pasar-pasar ekspor, serta membuka lapangan kerja baru. Produk digital juga harus berkontribusi memecahkan persoalan-persoalan krusial di masyarakat, misalnya meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat yang tidak mampu dan terpencil. Saya lihat ini juga sudah muncul banyak, menyediakan pendanaan untuk usaha-usaha mikro dan usaha kecil. Saya lihat ini juga sudah banyak, termasuk crowdfunding untuk bantuan sosial. Saya lihat juga ini sudah banyak yang bekerja di sini. Untuk itu pemerintah akan terus bekerja keras memperbaiki ekosistem ekonomi digital, mempermudah sumber pendanaan, mentoring, mempermudah ekosistem kerjasama dengan lembaga-lembaga investasi dunia, serta regulasi dan birokrasi yang kondusif. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak para hadirin, para pelaku inovator untuk ikut andil dalam Indonesia Digital Growth Story, untuk ikut menjadi bagian dari sejarah pertumbuhan digital ekonomi di Indonesia. Dan peluangnya sangat terbuka lebar. Kita ingin membangun sebuah basis ekonomi baru yang berbasis iptek dan inovasi, termasuk pindah dari analog ke sepenuhnya digital. Program ini adalah program besar yang akan mendorong lompatan kemajuan Indonesia, lompatan dari mayoritas analog ke sepenuhnya digital. Cara kerja pemerintahan kita juga bertransformasi, harus bertransformasi ke digital. Ini selalu saya sampaikan kepada menteri-menteri, termasuk mindset dan kulturnya yang berlogika digital. Harus semuanya ini pindah. Pola pikir, kultur, semuanya harus berlogika digital. Oleh sebab itu, saya mengundang para hadirin di sini dan industri teknologi dunia untuk mengambil peran dalam transformasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.